Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla dan hari ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Apa sih itu siklus air? Siklus air atau juga yang dinamai dengan siklus hidrologi adalah proses sirkulasi yang dialami air secara berkelanjutan dalam sistem atmosfer bumi. Nah, siklus air ini dibagi menjadi tiga, yaitu siklus air panjang, siklus air sedang, dan siklus air pendek. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan dulu tentang siklus air pendek. Nah, siklus air pendek ini pertama-tama itu yang dialami adalah evaporasi atau penguapan. Air laut ini mengalami penguapan yang disebabkan oleh panas matahari, lalu air itu menguap menjadi uap air dan mengalami kondensasi atau perubahan uap air dari gas menjadi cair. Lalu terbentuklah menjadi awan. Setelah mengalami kondensasi, awan tersebut berubah menjadi menghitam dan mengalami presipitasi atau turunnya hujan. Nah, presipitasi di siklus air pendek pasti bertanya-tanya nih, kenapa hanya di siklus air pendek yang presipitasinya itu kembali ke air laut? Karena setahu kita, presipitasi itu pasti kembali ke tanah dong. Nah, itu disebabkan awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air kembali jatuh ke laut. Oke, selanjutnya yaitu siklus air sedang. Nah, siklus air sedang ini memang mirip, itu kayak lanjutannya dari siklus air pendek, cuma ada bedanya. Nih, yang pertama-tama dari siklus air sedang itu dia mengalami evaporasi atau yang tadi penguapan itu yang disebabkan oleh matahari, lalu menjadi uap air dan mengalami kondensasi, lalu terjadilah adveksi atau terbawanya awan oleh angin menuju ke suatu tempat. Lalu awan tersebut berubah menjadi menghitam, lalu terjadilah proses presipitasi di daratan. Setelah terjadinya proses presipitasi, air tersebut menyerap ke dalam tanah dan terjadilah proses infiltrasi. Proses air menyerap ke dalam tanah. Nah, itu yang dimaksud infiltrasi ya. Lalu lanjut kita ke siklus air panjang. Nah, siklus air panjang ini lebih complicated ya, yang mana dia banyak step-stepnya dan banyak prosesnya gitu. Sebenarnya siklus air itu bisa terjadi dari laut, danau, ataupun sungai. Tapi ini aku mau ambil contoh dari laut aja ya, biar gampang. Nah, siklus air panjang ini mengalami evaporasi atau penguapan tadi, lalu uap air tersebut mengalami kondensasi atau proses perubahan uap air dari gas menjadi cair. Lalu terjadilah adveksi atau angin yang membawa awan menuju ke tempat yang akan terjadinya hujan. Lalu proses presipitasi atau hujan tadi di dataran yang sedang atau kayak cukup rendah lah. Lalu setelahnya awan tersebut mengalami adveksi lagi. Terjadilah presipitasi di gunung. Proses presipitasi di gunung ini yang turun bukanlah air hujan, melainkan gletser. Gletser atau salju istilahnya. Nah, kenapa bisa begitu? Dikarenakan di dataran tinggi itu suhunya memang rendah kan, terkenal rendah suhunya. Jadilah si air yang ada di awan ini mendingin dan berubah menjadi salju, lalu turun dan mengalami proses presipitasi gletser di gunung tersebut. Nah, setelahnya air ataupun gletser ini kan setelah turun dia bisa mencair kan, gletser ini, dan air hujan ini juga langsung menyerap ke tanah atau yang tadi disebut dengan infiltrasi kan. Nah, setelah terjadinya proses infiltrasi akan ada proses namanya perkolasi. Nah, perkolasi ini adalah tahap selanjutnya dari infiltrasi. Dalam tahap ini, air yang diserap oleh pore-pore tanah bergerak secara vertikal dan horizontal menuju muka air tanah. Setelahnya, air tersebut mengalir kembali menuju laut atau yang disebut dengan runoff. Nah, itu saja sekian penjelasan saya tentang siklus air atau siklus hidrologi. Maaf atas banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.